Makanya seorang sahabat ketika ditanya oleh tabi'in, apakah setelah mandi itu harus berwudu? Apa yang dikatakan oleh sahabat? Beliau mengatakan, apakah ada wudu yang lebih baik dari mandi? Karena mandi itu sudah lebih baik dibandingkan wudu. Setelah mandi ngapain juga wudu? Kecuali ada sebab-sebab yang mengharuskan dia wudu, seperti misalkan dia batal dari wudunya. Setelah mandi selesai, dia sudah bersuci, kemudian ketika dia berhanduk atau menggunakan pakaiannya, kemudian keluar angin, buang angin. Itu berarti batal, hadas kecil lagi. Maka disucikan dengan cara wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita hingga kita bisa beribadah di awal malam ini, dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis di majelis ilmu ini, dan kita sedang membahas hal-hal yang terkait dengan fikih ibadah. Hal yang sangat penting untuk kita pelajari karena kita akan melaksanakan ibadah setiap harinya, dan jika ibadah kita tidak dilandasi dengan ilmu, tentu saja ibadah kita bisa jadi ada kekurangan atau bahkan ada hal-hal yang tidak sah kita melakukannya disebabkan karena kita beribadah tidak disertai dengan ilmu. Nah, bahasan terakhir yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah terkait dengan al-ghuslu, itu mandi. Mandi yang dimaksudkan adalah mandi yang mengandung ibadah. Dan kita sudah membahas terkait dengan dalil-dalil yang mewajibkan mandi, kemudian juga permasalahan seputar yang mewajibkan mandi dan lain sebagainya. Dan juga kita sudah sebutkan tentang 5 hal yang menyebabkan wajibnya seseorang mandi. Saya berhusnudzon jamaah sekalian masih ingat kelima-limanya. Semoga husnudzon saya benar. Tapi untuk menguatkan kembali hafalan kita, maka saya ulang sedikit materi yang telah lalu, baru kita lanjutkan dengan materi di pertemuan kali ini. 5 hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Yang pertama apa? Khurujul mani, keluarnya air mani. Baik disebabkan jima ataupun tidak disebabkan karena jima. Maka semua hal yang terjadi kepada seseorang ketika keluarnya air mani wajib baginya mandi. Kemudian yang kedua adalah al-jima, berhubungan suami istri. Baik keluar air mani ataupun tidak keluar air mani, maka wajib baginya mandi. Yang ketiga adalah islamul kafir, masuk Islamnya orang yang sebelumnya dia beragama dengan selain agama Islam. Seorang kafir ketika dia masuk Islam, maka wajib baginya mandi. Sebagaimana riwayat Imam Abu Daud ketika ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Qais bin Asim, ketika beliau masuk Islam, maka Nabi memerintahkan Qais bin Asim ini untuk mandi. Yang keempat adalah inqita'u damil haidi wan nifas. Seorang wanita yang dia telah berhenti darah haid dan nifasnya sebagai tanda kesucian bagi wanita tersebut, maka saat itu dia wajib melaksanakan mandi. Yang terakhir apa jemaah sekalian? Yang kelima, al-maut, kematian. Seseorang yang meninggal maka wajib untuk mandi, tentu saja dimandikan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan sifatul ghusli, bagaimana tata cara mandinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa melaksanakan mandi tersebut yang tentu nilainya adalah nilai ibadah sesuai dengan tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis
tata cara mandinya Nabi SAW, maka penulis mengatakan al-wajibu fil ghusli ta'mimul badan bil ma bin niyatil ightisal bi ayyi sifatin kanat. Ini catatan pentingnya. Maka wajib bagi seseorang yang mandi, dengan mandi wajib ini, dengan ta'mimul badan bil ma, dengan menyebarkan, mengenakan air ke seluruh badan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka harus terkena dengan air, dengan biniyati al-ightisal, dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Ketika seseorang mandi, maka niat mandinya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Dan penulis menyebutkan ini kuncinya, kata kuncinya bi ayyi sifatin kanat, dengan cara apapun dia mandinya, yang terpenting ujung rambut sampai ujung kaki terkena air, maka dengan niat untuk mandi, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang mandi yang bisa menghilangkan hadas. Berarti ada 2 poin penting sebenarnya jamaah sekalian dalam hal ini, sesuai dengan definisi mandi itu. Sebagaimana yang kita sudah bahas di awal, definisi mandi adalah ta'mimul badan bil ma ala sifatin makhsusah biqasdi at-ta'abbudu lillahi subhanah. Maka mandi yang dimaksudkan adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh kita dengan tata cara yang sudah diaturkan dalam syariat ini, tata cara yang khusus, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti 2 poin penting ketika kita mandi, airnya mengenai seluruh tubuh, yang kedua niatnya untuk beribadah kepada Allah, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas. Maka ini 2 hal yang sangat penting. Jadi dengan cara apapun, sampai para ulama mengatakan seseorang yang sedang berhadas dengan hadas besar, kemudian dia berdiri di samping sungai, kemudian dia berniat untuk mensucikan dirinya dari hadas besar, kemudian dia loncat, nyemplung saja, setelah nyemplung kemudian dia naik lagi, sah atau tidak mandinya? Sah, sudah terpenuhi 2 syarat tadi. Niat untuk menghilangkan hadas besar, mandinya memang mandi ibadah. Yang kedua, seluruh tubuh terkena air, maka itu sudah sah. Dengan cara itu saja bisa. Kalau di kita mungkin susah ya, nyari sungainya. Berarti kemana kita loncat? Kolam renang. Kolam renang harus bayar, masa junum ke kolam renang? Paling masuk bak atau masuk ember ya. Dengan cara itu saja sudah sah. Yang terpenting niatnya untuk menghilangkan hadas besar, kemudian seluruh tubuhnya terkena air, maka itu sudah cukup menyebabkan seseorang hilang hadas besarnya. Tetapi penulis mengatakan lakin yastahibbu ayyaqtadiya bi sifati ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ingin sempurna, sunnahnya adalah mengikuti dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau mandi. Jadi betul ujung rambut sampai ujung kaki terkena air, tapi mengenakan air mana yang pertama, mana yang terakhir, bagaimana tata caranya, maka ini kalau kita ikuti hal tersebut, maka inilah yang paling baik dalam mandinya seseorang ketika dia mandi untuk menghilangkan hadas. Wahiyya kama wasofatha ummul mu'minin Maimunah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Maimunah radhiyallahu anha, haitsu qalat, ketika beliau mengatakan bagaimana caranya mandinya Nabi SAW. Pertanyaannya, kenapa Maimunah radhiyallahu anha tahu bagaimana cara mandinya? Padahal di sini kan Nabi tidak pernah menceritakan bagaimana mandinya, tapi Maimunah bisa menceritakan bagaimana mandinya. Kenapa demikian? Karena Maimunah melihat bagaimana mandinya Nabi SAW. Dan tidak mungkin seseorang melihat kecuali berada di tempat yang sama. Dan dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika mandi, maka dia mandi bersama dengan istrinya. Dalam kitab Syamailu Muhammadiyah, karyanya Imam At-Tirmidzi, disebutkan tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pun mensifati bagaimana mandinya Nabi SAW. Maimunah mensifati bagaimana mandinya Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mandi bersama istrinya. Makanya bagi pasangan suami istri yang belum pernah mandi bareng, rencanakan. Karena Nabi melakukan itu, lau fa'ala Nabi SAW, kalau Nabi melakukan itu, berarti itu adalah
sesuatu yang boleh dan baik. Kalau Nabi melakukan hal tersebut, maka itu sesuatu yang boleh dan baik. Apalagi ketika Nabi melakukan tidak sekali, berkali-kali, bahkan tidak hanya dengan satu istrinya, tapi dengan beberapa istrinya. Jadi yang sunnah itu mandinya ya, bukan beberapa istrinya ya, bapak-bapak. Beberapa istri kalau mampu saja, kalau nggak mampu jangan paksakan diri. Maka Maimunah menyebutkan tentang bagaimana tata cara mandinya Nabi SAW. Beliau mengatakan, wada'a Rasulullah SAW wadu'an li janabatin. Maka Nabi SAW beliau meletakkan air khusus yang akan digunakan untuk mandi janabah. Dipersiapkan airnya untuk mandi janabah. Kemudian fa'akfa'a biyaminihi ala shimalihi marwatain aw thalathan. Maka Nabi SAW kemudian setelah itu ketika beliau mandi, maka beliau kemudian menundukkan badannya. Kemudian setelah itu apa? Mencuci bagian bagian kanannya sebelum kirinya sebanyak 3 kali. Ya. Yaitu dengan apa? Mencuci tangannya, sebagaimana ketika seseorang akan wudhu. Ya. Ketika seseorang akan wudhu, maka pertama kali yang dilakukan apa? Mencuci kedua belah tangannya, yang kanannya dan juga yang kirinya. Yang terkadang beliau mencuci itu marwataini aw thalathan, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali. Maka ini mencuci tangannya. Agar kenapa mencuci tangan? Karena tangan itu alat yang akan digunakan untuk membersihkan seluruh tubuhnya ketika dia mandi, maka harus dipastikan alatnya berarti harus bersih dalam keadaan suci. Ya. Maka Nabi membersihkan tangannya 2 ataupun 3 kali. Tsumma ghassala farjahu. Kemudian setelah itu Nabi SAW mencuci kemaluannya. Kenapa kemaluannya dicuci? Karena ini mandi ketika dalam keadaan junub. Maka bekas-bekas junubnya dipastikan dihilangkan, dibersihkan dulu. Summa daraba yadahu bil ard au al haid marwataini au thalathan. Kemudian setelah itu, setelah mencuci kemaluannya, kemudian setelah itu Nabi SAW meletakkan tangannya, membersihkan tangannya dengan cara apa? Meletakkan di lantai, di tanah ataupun di lantai dengan 2 kali ataupun 3 kali. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut tujuannya apa? Untuk membersihkan kalau ada sisa-sisa kotoran yang ketika dia tangannya membersihkan kotoran tersebut masih ada sisa yang menempel di tangannya, maka dibersihkan dan dipastikan tidak ada lagi kotorannya. Dan para ulama mengatakan dibolehkan kita melakukan hal tersebut atau menggantikan dengan hal yang memiliki tujuan yang sama. Karena tujuan Nabi meletakkan tangannya di lantai, tujuan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran kalau ada yang nempel di tangan. Berarti kalau kita menggunakan sesuatu yang lain, seperti contohnya apa? Sabun. Menggunakan sabun kita mencucinya, maka ini termasuk juga tujuan dari membersihkan tersebut. Karena sekarang kalau kita di kamar-kamar mandi kita, kalau kita mandi kemudian kita tempelkan di lantai kita juga belum tentu bersih. Jangan-jangan ada najisnya dan lain sebagainya. Maka bisa dengan menggunakan cara-cara yang bisa mendapatkan tujuan utamanya dapat, yaitu dengan membersihkan tangannya setelah dia membersihkan kemaluannya. Setelah itu apa yang dilakukan? Tsumma madmada wastanshaqa. Kemudian setelah itu, setelah mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluannya, maka yang berikutnya apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Berarti ini mirip seperti ketika seseorang berwudu, hanya bedanya ada diselingi dengan apa? Mencuci kemaluan beliau. Dan berkumur-kumur serta menghirup air ke hidung ada 2 cara, sebagaimana kita pernah jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Ada yang menyatukan caranya, mengambil 1 cidukan air, kumur-kumur sambil menghirup air ke hidung, atau dengan 2 kali, yaitu dengan mengambil air untuk kumur-kumur, setelah itu ngambil air lagi untuk dihirup ke hidung. Maka kita boleh memilih salah satu di antara keduanya. Yang paling sering dilakukan adalah dengan menyatukan antara kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Apakah dikeluarkan lagi setelah dihirup? Iya, sebagaimana kumur-kumur dibuang, dihirup ke hidung juga kemudian dibuang.
Kemudian setelah itu wa ghassala wajhahu. Kemudian Nabi SAW mencuci wajahnya. Nah, lihat urutannya persis seperti seseorang yang berwudu. Kemudian wa dhira'aihi, kemudian mencuci sikutnya. Yang dimasukkan mencuci sikutnya bukan sikut saja, tapi yang dimasukkan apa? Ujung jari sampai ke sikunya. Maka beliau mencuci sikutnya, termasuk juga tangan-tangannya, tangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seseorang ketika dia berwudu. Setelah itu apa yang dilakukan? Tsumma afadha ala ra'sihi alma. Berikutnya setelah mencuci tangan sampai ke sikunya, dalam wudu biasanya apa berikutnya? Mengusap kepala kan? Nah, ketika mandi inilah bedanya. Nabi SAW beliau tidak mengusap kepala, tapi yang dilakukan oleh beliau adalah dengan mengguyurkan air di kepalanya. Mengguyurkan air dari kepalanya sampai air tersebut bisa mengenai seluruh tubuhnya. Makanya thumma afadha ala ra'si alma. Thumma ghassala jasadahu. Setelah itu Nabi SAW mencuci tubuhnya. Setelah mengguyurkan air di kepalanya, kemudian mencuci seluruh tubuhnya dengan apa? Dengan menggunakan tangannya mengusap atau mengalirkan air tersebut kepada seluruh tubuhnya, sebagaimana orang yang mandi secara umum. Kemudian summa tanahha faghassala rijlaihi. Kemudian setelah itu Nabi SAW mencuci kedua kakinya setelah beliau menyelesaikan mandinya. Jadi mandinya diselesaikan yaitu ketika mencuci tangan, mencuci kemaluan, kumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku kanan dan kirinya, kemudian diguyurkan air di kepalanya, kemudian mandi seperti biasanya. Nah, setelah selesai mandi, semua kegiatan mandinya sudah selesai dan ingin menyelesaikan akhir daripada mandinya, maka yang terakhir yang Nabi lakukan apa? Faghassala rijlaihi. Beliau mencuci kedua kakinya sampai ke mata kaki. Nah, ini kegiatan terakhirnya, yaitu mencuci kakinya sampai ke mata kakinya. Nah, ini tata cara mandinya Nabi SAW. Kemudian qalat, maka berkatalah Maimunah, fa'ataituhu bi khirqatin. Maka aku pun datang kepada Nabi SAW dengan memberikan kepadanya apa? Handuk. Falam yuridha. Dan saat itu Nabi tidak menginginkan handuk. Kemudian faja'ala, dan menjadikan apa? Yanfudu biyadihi. Kemudian dijadikanlah tangannya itu untuk mengeringkan tubuhnya dari sisa-sisa air. Dengan cara apa? Diusap. Jadi sisa air yang dilakukan ketika mandi dikeringkannya dengan cara apa? Diusap dengan sisa-sisa air itu dijatuhkan. Maka ini yang dikatakan oleh Maimunah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Maka kita tahu dengan ini jamaah sekalian bahwasanya mandi yang sempurna adalah mandi yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tata cara sebagaimana tata cara wudu. Yang membedakan apa? Ada kondisi ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membersihkan dulu kemaluannya karena sumber dari kotorannya ada di situ. Maka ini termasuk wanita yang bersih dari darah haid misalkan, atau seorang apapun yang menyebabkan mandi wajib, maka demikian caranya. Termasuk ketika seseorang memandikan jenazah. Memandikan jenazah begini caranya, sama seperti ini. Cuman bedanya kalau mandi yang tadi kita sebutkan, mandinya sendiri. Kalau jenazah berarti dimandikan. Maka yang memandikan jenazah begini cara-caranya. Yang membedakan apa sih? Kalau jenazah itu berarti tidak ada kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Karena jenazah nggak bisa kumur-kumur, nggak bisa menghirup air ke hidung. Cukup dibersihkan bagian permukaannya saja. Maka sisanya sebagaimana tata cara mandi secara umum. Dan kalau kita lihat secara umum, keumuman dalil sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dari yang kanan. Termasuk ketika beliau inda tarajjulihi, ketika beliau menyisir memulai dari kanan dulu sebelum kirinya. Wa tana'udihi, ketika beliau menggunakan sandal gunakan kanan dulu, kemudian setelah itu kiri dulu.
wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci. Bersuci yang dimaksudkan adalah bersuci dari hadas kecil dan juga dari hadas besar, termasuk mandi. Maka seseorang yang mandi, maka yang terbaik adalah ketika dia mendahulukan kanan sebelum kirinya. Maka ketika dia guyurkan air di tubuhnya, kemudian bersihkan dulu bagian kanan dari tubuhnya, kemudian setelah itu bagian kiri dari tubuhnya, maka ini yang paling utama karena ini juga termasuk bagian dari bersuci. Nah, ini tata cara mandinya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di sini adalah ketika Maimunah, istrinya Nabi SAW, mengatakan fa'ataitu bi khirqatin, maka aku pun datang kepada Nabi SAW dan memberikan handuk. Falam yuridha, kemudian Nabi tidak mau menggunakan handuk tersebut. Maka dalam lafaz ini terjadi perselisihan para ulama terkait dengan hukum menggunakan handuk setelah mandi. Kenapa? Karena Nabi disebutkan dalam riwayat yang dibawakan oleh istrinya yaitu Maimunah, Nabi tidak mau pakai handuk. Maka secara zahir dari hadis ini sebagian para ulama mengatakan maka yang paling afdol setelah mandi itu tidak pakai handuk. Menurut pendapat sebagian para ulama. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang diceritakan oleh Maimunah ketika mandinya Nabi SAW selesai diberikan handuk oleh Maimunah, maka Nabi tidak mau menggunakan handuk, bahkan mengeringkan sisa-sisa dari airnya itu dengan menggunakan telapak tangannya. Ini pendapat sebagian para ulama. Nah, ini sebetulnya zaman sekarang kita butuh merujuk kepada para ulama supaya tidak tidak salah paham. Kenapa? Kalau kita melihat lafaz hadisnya, pemahaman yang disebutkan oleh para ulama tadi, mungkin itu juga yang kita pikirkan. Karena Nabi tidak ingin menggunakan handuk, berarti yang terbaik nggak pakai handuk. Terus bagaimana dengan mandi-mandi kita? Setiap mandi kita pakai handuk atau tidak? Mandinya sih pakai air ya. Mandinya bukan pakai handuk, pakai air. Selesai mandi kita pakai handuk atau tidak? Pakai handuk. Terus kumaha atuh mun kitu? Kebiasaan kita pakai handuk, kemudian disebutkan dalam hadis tidak pakai handuk. Nah, kita lihat sebetulnya para ulama, sebagian lagi para ulama, mereka menyebutkan kebalikannya, jemaah sekalian. Justru yang disebutkan, jadi pendapat yang pertama dari para ulama mengatakan apa? Sesuai zahir dari hadis ini, Nabi tidak mau menggunakan handuk dan mengeringkan badannya dengan menggunakan tangannya, maka sunnahnya setelah mandi nggak pakai handuk, tapi usap dengan tangannya untuk mengeringkan tubuhnya. Karena kalau itu adalah yang terbaik, tentu Nabi akan melakukannya. Makanya kaidahnya kan, kaidah umum kan begitu. Kalau Nabi melakukan sesuatu yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat tersebut dan tidak ada pertentangan dengan larangan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi, itu yang terbaik. Nah, inilah pendapat para ulama yang mengatakan yang terbaik itu tidak menggunakan handuk. Jadi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kebalikannya. Inilah kecerdasan para ulama. Mereka mengatakan justru sunnahnya itu setelah mandi pakai handuk. Kok bisa lafaz hadisnya Nabi menolak menggunakan handuk dan Maimunah mengatakan mengeringkan tubuhnya dengan menggunakan telapak tangannya, di sisa-sisa airnya itu dikeringkan dengan telapak tangannya? Kok bisa para ulama berkesimpulan dengan kesimpulan yang kedua, yaitu sunnahnya justru pakai handuk? Kenapa demikian? Lihat istimbat dalil para ulama, kecerdasan para ulama ketika mereka melihat dan beristimbat terhadap dalil, dan beliau meneliti dalil tersebut sampai mengeluarkan hukum yang terkadang ketika kita hanya mendengar lafaz atau teksnya kemudian mendengar kesimpulannya saya tanpa penjelasan, mungkin kita akan berpikir kok bisa di pekerjaan atau perbuatan Nabi tidak pakai handuk, kok bisa sunnahnya justru pakai handuk? Maka para ulama mengatakan yang zaman sekarang dikatakan oleh orang-orang out of the box, tidak hanya terikat dengan teks tapi dia bisa melihat sisi-sisi yang lain. Para ulama mengatakan yang menyebutkan sunnahnya pakai handuk, yaitu ketika Nabi SAW mandi, Maimunah memberikan anduk kepada Nabi. Kalau kebiasaan Nabi tidak pernah menggunakan handuk, maka istrinya tahu kalau Nabi tidak pernah pakai handuk, maka tidak akan mungkin diberikan handuk. Justru para ulama mengatakan karena Nabi yang paling sering itu pakai handuk, maka Maimunah menyiapkan handuknya.
Tapi saat Maimunah meriwayatkan bagaimana tata cara mandi Nabi SAW, kemudian beliau memberikan handuk, saat itu Nabi sedang tidak ingin pakai handuk. Jadi para ulama mengatakan yang paling sering dari zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasannya justru yang paling sering adalah pakai handuk. Dan saat itu beliau tidak pakai handuk. Jadi kalau sering pakai handuk kemudian jarang tidak pakai handuk, berarti yang sunnah yang mana? Yang sering. Itulah yang disebut oleh para ulama. Justru sunnahnya itu adalah pakai handuk. Karena tadi pemahamannya adalah Maimunah adalah istrinya Nabi. Dan istri Nabi paling tahu apa yang biasa Nabi lakukan. Maka kalau Nabi terbiasa pakai handuk, maka Maimunah siapkan handuknya. Kalau memang tidak terbiasa pakai handuk, tentu tidak akan diberikan handuk kepada Nabi. Tapi Maimunah mengatakan, saya berikan kepadanya handuk. Berarti ini menunjukkan sering Nabi SAW menggunakan handuk. Karena mandinya Nabi SAW bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dan ketika Maimunah menceritakan apa yang dia lihat pada saat itu, beliau menceritakan di saat itu Nabi diberikan handuk dan beliau tidak ingin menggunakan handuknya. Berarti pendapat yang kedua di antara pendapat para ulama mengatakan justru sunnahnya menggunakan handuk. Nah, kalau kita lihat di antara dua perbedaan pendapat para ulama ini, maka sebagian para ulama juga mengatakan justru kalau kita lihat sesuai kebutuhan. Nah, ini lihat out of the box deh. Bagaimana para ulama cerdasnya luar biasa. Ketika Nabi memilih tidak pakai handuk, dan kemudian ada kemungkinan Nabi itu juga pakai handuk, karena tadi dengan pemahaman terbiasa pakai handuk maka disiapkan oleh Maimunah. Maka ulama yang ketiga mengatakan bahwasanya kelompok ulama yang ketiga mengatakan justru pakai handuk ataupun tidak handuk sama saja, karena ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika saat Nabi tidak pakai handuk karena beliau merasa tidak butuh handuk saat itu. Tapi ketika Nabi membutuhkan menggunakan handuk, maka handuk itu pun digunakan oleh Nabi SAW. Maka di antara keduanya sebenarnya tidak ada yang afdal. Mau pakai handuk boleh, tidak pakai handuk juga boleh. Dua-duanya dibolehkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada orang yang terbiasa mandi dan kemudian setelah mandi tidak pakai handuk, ya sudah, tidak masalah. Dibolehkan. Asal mandinya mandi yang benar. Kalau sudah mandi kemudian terbiasa pakai handuk dan dia ingin pakai handuk, ya tidak masalah juga. Karena dua-duanya juga dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hal yang penting bagi setiap kita, bahwasanya dalam hal mandi pun kemudian para ulama membahas dengan sangat detail dalam masalah ini. Ini terkait dengan tata cara mandi. Kemudian kita lihat ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dan beberapa permasalahan yang diangkat oleh penulis. Beliau mengatakan, laisa 'alal mar'ah an tahilla dhafair sya'riha li ghaslil janabah aw haid. Maka tidaklah seorang wanita itu diharuskan untuk melepaskan ikatan rambutnya ketika wanita itu wanita yang mengepang rambutnya. Karena wanita-wanita di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mereka senang untuk mengepang rambutnya. Bahkan disunnahkan bagi wanita ketika dia meninggal setelah dimandikan jenazahnya, maka disunnahkan rambutnya dikepang dengan kepang tiga, dengan tiga kepangan, kiri, kanan, dan juga bagian tengahnya. Maka kalau ada wanita yang rambutnya dikepang, kemudian dia ingin mandi dengan mandi janabah atau mandi haid, mandi setelah suci dari darah haid, maka tidak ada keharusan baginya untuk melepaskan ikatan tersebut. Si untunan rambut tersebut tidak harus dilepas. Maka masih boleh rambutnya masih teruntun, masih terkepang rambutnya tanpa melepaskan kepangannya, masih boleh mandi. Tidak harus sampai melepaskan dulu kepangannya karena supaya semua rambut terkena air, maka tidak demikian. Maka dibolehkan bagi wanita ketika dia mandi tanpa melepaskan kepangan boleh. Jadi mau dilepas boleh, tidak dilepas juga boleh. Wa yakfiha ifadatul ma 'alaiha ma'a wusulihi ila usuli sya'riha. Tapi cukup bagi wanita tersebut dengan mengguyurkan air di kepalanya, dan yang terpenting adalah air itu sampai kepada bagian dalam dari si pori-pori dari rambutnya tersebut. Jadi kulit kepalanya itu yang kena air, itu yang terpenting. Karena rambut itu tidak diharuskan seluruhnya terkena air. Kenapa demikian? Dan begitu dalilnya jemaah sekalian. Kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 terkait dengan wudu,
dan juga terkait dengan mandi juga. Maka ketika seseorang berwudu, bagian kepalanya, bagian yang diusapnya itu apa? Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, bukan rambut. Bukan rambut yang diusap, tapi apa? Kepala. Maka para ulama ketika menyebutkan tentang tata cara mandi ini, beliau menyebutkan bahwasanya yang penting ketika mandi bagi seorang wanita yang terbiasa mengepang rambutnya, maka yang terpenting airnya sampai kepada kepalanya. Seluruh bagian kepalanya termasuk kulit kepalanya itu yang terpenting kena air. Adapun rambut kepangan tersebut ya tidak masalah, yang penting diguyur saja, maka tidak perlu untuk melepaskan kepangannya. Karena terkadang sebagian wanita ketika mengepang, sudah mengepangnya waktunya lama, pas mau mandi kedah dilepas. Setelah dilepas kemudian dikepang lagi. Nah, itu membuat repot wanita. Maka tidak ada keharusan untuk melepasnya. Kemudian ada kebiasaan dari kaum wanita yang mereka berpendapat bahwasanya kalau ada rambut yang jatuh ketika haid, maka rambut itu rambut yang dianggap sebagai rambut yang berhadas dengan hadas besar, dikumpulkan, dan ketika dia suci kemudian dia mandi sambil memandikan rambut yang jatuh. Maka ini juga bukan bagian dari keharusan. Karena rambut yang jatuh ketika dia haid, maka hukumnya adalah sebagaimana keumuman yang jatuh dari rambut tersebut, tidak harus dia kumpulkan kemudian dicuci ketika dia suci, nggak harus. Justru yang dicuci itu apa? Rambut yang masih menempel di kepalanya. Kalau sudah lepas ya sudah, tidak perlu dia untuk mencucinya, karena tidak ada kait mengaitnya dengan dirinya. Maka ini juga kebiasaan-kebiasaan yang terkadang sering dilakukan, tapi ternyata itu bukan sebuah keharusan. Ini terkait dengan wanita di poin yang pertama. Poin yang kedua pun ini terkait dengan wanita. Yastahibu lil mar'ah idza ghtasalat min haidin aw nifasin. Maka disunnahkan bagi setiap wanita ketika dia sudah selesai mandi, baik mandi disebabkan berhentinya darah haid ataupun darah nifas, anta khudha qit'atan min qatan wa nahwihi, maka hendaklah dia mengambil potongan dari kain ataupun semisalnya. Itu kain atau semisalnya, bisa jadi tisu mungkin di zaman sekarang, atau kapas atau apapun. Maka ambil sebagian potongan tersebut, kemudian wa tadhifu ilaiha miskan, kemudian berikan minyak wangi ke kain tersebut. Minyak wanginya boleh minyak wangi apapun, boleh minyak wangi misik. Kalau di sini hadisnya menyebutkan miskan, artinya minyak wangi misik. Dan kemudian disebutkan autiban atau tib, itu minyak wangi apapun, boleh minyak misik ataupun wangi apapun. Tempelkan ke kain tersebut, thumma tatabba' biha atharud dam, kemudian ditempelkan di tempat terbiasa keluarnya darah. Berarti ditempelkan di kemaluannya untuk bisa menempelkan kain yang sudah diberikan minyak wangi. Tujuannya apa? Untuk mewangikan area tersebut. Dan ini adalah merupakan bagian dari sunnah, karena wanita-wanita di zaman Nabi SAW ketika berhenti darah haid, mereka melakukan hal tersebut. Dan dalil ini juga menunjukkan apa? Kaum wanita dibolehkan menggunakan parfum. Kapan dibolehkannya? Ketika di rumah. Karena seseorang tersebut, maka disebutkan dalam hadis yang diperselisihkan kesahihan hadis tersebut, yaitu ketika Nabi mengatakan parfum untuk kaum pria itu adalah yang wanginya kuat tapi warnanya tidak kuat. Wanginya kuat tapi warnanya yang tidak kuat. Tapi bagi wanita maka warnanya yang kuat tapi wanginya yang tidak kuat. Maka wanita dibolehkan menggunakan parfum, bukannya tidak boleh, boleh. Tapi ada tempat-tempat yang harus dia perhatikan. Wanita menggunakan parfum di rumahnya boleh. Di hadapan suaminya dia menggunakan parfum boleh. Bahkan bukan cuma boleh, Aisyah radhiyallahu anha terbiasa menggunakan parfum, janggutnya Nabi SAW diparfumi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi juga disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi hadis-hadis tentang ini. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha terbiasa meminyaki janggutnya Nabi SAW dengan menggunakan minyak wangi. Dan kalau meminyaki dengan minyak wangi berarti di tangannya masih juga ada wanginya, karena wanginya ditempelkan di tangan kemudian diusapkan ke janggutnya. Dan ini menunjukkan, dan para ulama mengatakan boleh.
wanita itu boleh dia menggunakan parfum ketika dia berada di rumahnya, terutama di hadapan suaminya, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika dia keluar rumah, nah itu yang tidak dibolehkan. Makanya kaum wanita bukan berarti tidak boleh wangi, boleh wangi, tapi di rumahnya. Jangan kebalik seperti sebagian keumuman wanita yang awam. Ketika di rumah dia tidak menggunakan wangian, di rumahnya bau PPO. PPO masih ada zaman sekarang. Bau bawang, kayu putih, segala macamnya. Ai keluar menggunakan wangian yang ketika jalan 10 meter sebelumnya sudah kecium. Nah, ini kebalik. Harusnya kalau mau pakai parfum di rumahnya. Di rumahnya ketika di dalamnya tidak ada orang-orang yang bukan mahram. Dan bahkan ketika ada tamu di rumahnya orang yang bukan mahram, maka wanita nggak boleh pakai parfum. Maka ini yang perlu diperhatikan. Maka wanita ketika dia sudah suci dari darah haid ataupun nifas, maka hendaklah dia setelah mandi dan sudah bersuci, maka tempelkan kain yang menggunakan parfum di tempat keluarnya darah haid. Sudah isya ya? Ya, 3 menit lagi. Ya. Tempat lain sudah adzan, nggak apa-apa. Kita ikuti waktu yang sesungguhnya. Baik, poin yang ketiga, supaya nanti setelah adzan kita manfaatkan seluruhnya untuk tanya jawab. Poin yang ketiga, idza ghtasala minal janabah. Jika seseorang sudah mandi dengan mandi janabah, berarti hadas besarnya sudah hilang, sudah suci hadas besarnya. Maka jika dia sudah mandi dengan mandi janabah, sahhalahu as-shalah bihadzal ghusli, maka sah baginya untuk sholat dengan menggunakan mandi yang tadi, tanpa harus berwudu kembali. Kenapa? Karena mandi itu dia mencuci seluruh anggota wudunya dan bahkan mencuci yang bukan anggota wudunya. Kalau sudah dicuci semua bagian dari tubuhnya, apalagi yang harus menyebabkan dia berwudu kembali kalau dia tidak batal, tentu saja ya. Ketika dia mandi sudah selesai, sudah suci dari hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya juga suci. Dan di sini Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala mengatakan sawa'un nawa al-wudu amla. Baik dia meniatkan ketika mandi tadi, meniatkan untuk wudu, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil, ataupun dia tidak meniatkan untuk menghilangkan hadas kecil, dia niatnya apa? Menghilangkan hadas besar saja. Tidak diniatkan dalam hatinya menghilangkan hadas besar dan kecil, hanya hadas besar saja, maka otomatis hadas kecil itu akan hilang ketika hadas besar hilang. Makanya seorang sahabat ketika ditanya oleh tabi'in, apakah setelah berwudu itu, apakah setelah mandi itu harus berwudu? Apa yang dikatakan oleh sahabat? Beliau mengatakan, apakah ada wudu yang lebih baik dari mandi? Karena mandi itu sudah lebih baik dibandingkan wudu. Setelah mandi ngapain juga wudu? Kecuali ada sebab-sebab yang mengharuskan dia wudu, seperti misalkan dia batal dari wudunya. Setelah mandi selesai, dia sudah bersuci, kemudian ketika dia berhanduk atau menggunakan pakaiannya, kemudian keluar angin, buang angin. Itu berarti batal, hadas kecil lagi. Maka disucikan dengan cara wudu. Kalau tidak ada sebab-sebab datangnya hadas kecil, maka tidak harus baginya wudu dan sah dia sholat menggunakan bersucinya dia ketika dia mandi tanpa harus berwudu kembali. Apalagi tata cara mandinya sudah seperti tata cara yang dilakukan oleh Nabi, sudah wudu sejak awal, maka tidak perlu dia berwudu kembali dan sah sholatnya ketika dia sholat setelah dia mandi dengan mandi janabah. Wallahu a'lam. Baik, kita pendengarkan dulu adzan, setelah itu kita masuk sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pertanyaan yang pertama, ketika seseorang mandi junub, kemudian saat dia memulai mandi dengan tata cara sebagaimana yang disebutkan oleh Maimunah, bahwasanya Nabi SAW kemudian mencuci tangannya, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian setelah itu membersihkan tangannya ke lantainya, kemudian setelah itu kumur-kumur menghirup air ke hidung, maka ini menunjukkan bahwasanya kegiatan tersebut kegiatan ketika tidak menggunakan pakaian. Kenapa? Karena urutannya adalah mencuci tangan, mencuci kemaluan, dan mencuci kemaluan tidak mungkin berpakaian. Pasti sudah dilepaskan pakaiannya. Maka kondisi ini menunjukkan kalau sedang tidak berpakaian. Tapi kalau mau melakukan tersebut dengan berpakaian pun tidak masalah. Mandi menggunakan pakaian, artinya ketika kita mandi pakaian masih dipakai. Boleh atau tidak? Ya boleh. Misalkan orang yang sudah berenang, ketika dia mau mandi, kemudian ketika mandi dia tidak lepas pakaiannya. Misalkan dia berenang menggunakan pakaian tersebut, apalagi kaum pria. Terus tempat mandinya terbuka, setengah badan. Terkadang dia tidak buka pakaiannya, tidak pakai bajunya, mandi saja dengan menggunakan
Tata cara seperti itu. Maka mandi junub juga demikian. Maka dalam kondisi tidak berpakaian tidak masalah, karena biasanya pemahaman sebagian orang itu ketika berwudu itu dianggap harus menutup aurat. Tidak demikian. Karena menutup aurat itu bagian dari syarat sah sholat, bukan syarat sah wudu. Syarat sah sholat kan ada 5 ya. Yang pertama apa? Dukhulul waktu, masuknya waktu. Yang kedua adalah at-taharatu minal hadath, suci dari hadath, baik hadas kecil atau hadas besar. Yang ketiga, at-taharatu minan najasat, suci dari najis. Yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Yang kelima, istiqbalul qiblah. Maka menutup aurat itu bukan syarat sahnya wudu, tapi syarat sahnya salat. Maka berwudu tanpa berpakaian tetap sah, asal dia wudunya di tempat yang tertutup, jangan di tempat yang terbuka. Wudu tempat terbuka tuh pakai baju bubu-lucunan, itu nggak bagus. Walaupun di rumah, karena ada anak-anak kita, ada orang-orang yang tidak layak untuk melihat aurat kita. Tapi kalau antara suami dengan istri tidak ada batasan auratnya, sebagaimana Maimunah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana mandinya Nabi SAW, dan tidak mungkin beliau menceritakan beliau melihat, dan beliau menceritakan sebagaimana yang dilihat. Ini untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tidak harus menutup auratnya dengan handuk. Apalagi wanita. Wanita kan auratnya bukan hanya itu, bukan hanya tutup anduk, tapi selain yang ditutup anduk juga aurat. Maka tidak masalah ketika berwudu untuk mandi junub kemudian sedang dalam kondisi tidak berpakaian atau tidak bertutup aurat. Allah a'lam. Baik. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Larangan mandi di air bergenang itu kalau kita lihat hadis lengkapnya itu disebabkan ada sebab lain. Itu apa? Larangannya sebenarnya larangan kencing di air yang menggenang. Maka la yabulanna ahadukum, tidak boleh salah seorang di antara kalian kencing fimai, di air yang menggenang. Ya. Maka ini tidak dibolehkan. Kemudian dalam hadis itu lanjutnya apa? Tsumma yaghsilu fihi. Kemudian setelah itu dia mandi di air menggenang tersebut. Maka larangannya tidak boleh kencing di air menggenang, kemudian dia mandi di air menggenang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang bukan mandinya, tapi yang dilarang apa? Kencingnya. Karena justru air yang menggenang tersebut seperti di kolam itu kan digenangkan dengan bersengaja, ditampung. Apa bedanya air yang menggenang di kolam dengan air yang menggenang di ember rumah kita? Kan sama-sama menggenang, airnya diam, tidak mengalir. Atau di bak dari bak-bak kolam, bak-bak yang ada di rumah kita, kan sama-sama menggenang itu. Artinya ditampung, air yang ditampung. Hanya kalau kolam itu kan berarti airnya lebih banyak dibandingkan apa yang ditampung di rumah-rumah kita. Nah, hukumnya sama. Karena yang dilarang itu adalah kencing di air yang menggenang. Kemudian orang-orang mandi di tempat tersebut. Berarti yang dilarangnya bukan mandinya, tapi kencingnya. Karena biasanya air yang menggenang itu digunakan untuk masyarakat umum. Maka tidak boleh dinajisi dengan orang yang buang air kecil atau apalagi buang air besar di tempat tersebut. Begitu, Allah a'lam. Nah, pertanyaan yang baik sekali. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah ketika mandi seseorang, wudunya dipisah dari mandinya. Dia wudu sempurna, setelah itu dia mandi. Di wudunya sampai mencuci kaki, kemudian setelah itu dia mandi sebagaimana biasanya. Apakah hal ini dibolehkan? Maka jawabnya boleh. Bahkan kalau dia tidak wudu dulu, seperti tadi yang disebutkan ya, sebagian para ulama mengatakan kalau dia nyemplung saja, berarti kan nggak wudu. Dia langsung nyemplung, kemudian hanjat. Hanjat apa bahasa Indonesia? Ya, keluar dari airnya, dia naik lagi ke atas, maka ini juga sudah dianggap sah. Asal tadi dia niat untuk menghilangkan hadas, kan gitu syaratnya. 2 syarat ketika mandi, berniat menghilangkan hadas besar, kemudian air terkena ke seluruh tubuh, itu sudah cukup. Apalagi kalau berwudu diawalkan, kemudian setelah itu dia mandi, maka itu juga apalagi karena ada kegiatan wudunya. Termasuk para ulama juga ada yang berpendapat bahwasanya dibolehkan juga dia berwudu sebelum mandi dengan sempurna, setelah itu mandi. Yang membedakan apa sih? Sebetulnya yang membedakan itu hadis dari Maimunah ini yang disebutkan dengan melihat langsung Nabi SAW, itulah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu dengan meninggalkan kaki. Jadi ketika berwudu itu sampai bagian kepala saja, kakinya nggak dicuci, setelah itu langsung guyur aja mandi. Nah, kapan cuci kakinya? Setelah selesai mandi baru kakinya dicuci terakhir. Maka ini cara yang disebutkan oleh Maimunah. Tapi kalau menggunakan cara yang tadi, berwudu dulu kemudian setelah itu mandi secara sempurna, maka ini juga tidak masalah. Selama tadi syaratnya niat menghilangkan hadas besar dan air mengenai seluruh tubuh itu sudah cukup.
Kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih dengan menjalankan sunnah, ya ini yang Maimunah ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, maka inilah yang terbaik yang kita lakukan. Ini yang pertama. Kemudian ketika dalam prosesi mandi yang kedua adalah ketika mandi, kemudian di tengah-tengah keluar angin, buang angin, atau terkadang buang air kecil, atau terkadang tengah-tengah mandi buang air besar dulu. Bisa jadi kan begitu. Kemudian lanjutkan mandinya. Terus bagaimana? Apakah dia harus wudhu dulu? Maka kita lihat buang angin, buang air kecil dan buang air besar itu adalah termasuk ke dalam hadas-hadas kecil. Nah, hadas kecil itu dihilangkan dengan cara apa? Wudhu. Nah, ketika seseorang menghilangkan hadas besar, maka anggota wudhu seluruhnya itu akan tercuci. Maka bilasan atau guyuran berikutnya setelah dia buang angin, buang air kecil, buang air besar misalkan, maka bilasan terakhir yang dia guyurkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka itu yang mensucikan dia kembali. Jadi pertengahan dia batal, datang hadas kecil, kemudian dia guyur lagi, hilang hadasnya. Kalau dia misalkan berhadas lagi, nanti guyuran terakhir itulah yang akan menghilangkan hadas-hadas tersebut. Makanya tadi ketika ada seorang tabi'in bertanya kepada para sahabat, apakah perlu berwudu setelah mandi? Cuma kan emang ada wudu yang lebih baik dari mandi? Mandi aja sudah mengguyur seluruh tubuhnya, wudu hanya sebagian tubuhnya. Kenapa harus wudu lagi kalau sudah mandi? Maka dalam kondisi tidak ada yang membatalkan setelah dia selesai mandi ya. Jadi kalau dalam pertengahan mandi masih ada waktu dia untuk mengguyurkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka itulah yang mensucikan. Kecuali kalau dia mandinya sudah selesai, sudah menggunakan handuk, kemudian dia buang angin. Nah, berarti di situ kan tidak ada prosesi mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, maka disitulah diharuskan bagiannya berwudu. Ini untuk yang kedua. Yang ketiga, menggunakan sabun. Apakah dibolehkan ketika mandi itu menggunakan sabun ke seluruh tubuh, tidak hanya ketika mencuci tangan saja? Maka dibolehkan sebagaimana kebiasaan kita. Kebiasaan kita menggunakan sabun itu tujuannya untuk membersihkan. Dan kita butuh dengan itu, maka tidak masalah dengan menggunakan sabun. Sabunnya mau sabun cair, mau sabun batangan, sabunnya mau merek ini dan merek itu nggak masalah, selama bahan dari sabun itu bahan yang suci. Berhati-hati, sekarang itu kalau kita lihat ada video-video yang beredar, saya tidak tahu kevalidannya, tapi berhati-hati saja. Ada merek sabun tertentu ternyata dibuatnya dari lemak babi, dari merek tertentu. Coba lihat nanti di media sosial ataupun di YouTube. Dan terkenal di Indonesia mereknya, tapi saya nggak mau sebutkan mereknya karena saya belum tahu itu apakah memang asli merek itu terbuat dari lemak babi ataukah dari yang lain. Karena di video tersebut dilihatkan proses awal ketika lemak babi diolah dengan campuran warna segala macam, kemudian dilembutkan menjadi cairan, kemudian setelah itu dikentalkan menjadi sabun, dan dicap. Dan ketika dicap, capnya apa letak? Tapi saya nggak pernah menggunakan sabun tersebut. Dicek saja. Yang pastikan kalau sabun tersebut adalah sabun yang tidak mengandung najis, maka apapun sabunnya maka tidak masalah. Dibolehkan karena tujuannya apa? Untuk membersihkan tubuh. Kalau selain sabun boleh nggak? Boleh. Zaman dulu orang-orang mandi itu dengan daun sidr, daun bidara. Daun bidara juga fungsinya apa? Untuk membersihkan itu, membersihkan tubuh. Yang zaman sekarang itu sudah dibuatkan semacam bentuk sabun. Maka boleh kita mandi dengan melibatkan dalam mandi tersebut dengan menggunakan sabun. Dan lebih jelas lagi ketika memandikan jenazah, itu sabun juga boleh digunakan, bahkan kapur barus juga digunakan untuk mewangikan jenazah tersebut. Begitu, Allah. Baik, bagaimana jika seorang suami meminta istrinya menggunakan parfum dengan alasan, kalau kamu nggak pakai parfum, saya takut tergoda dengan wanita lain. Ini masalahnya bukan parfum, laki-lakinya aja yang mudah tergoda. Emang kalau istri pakai parfum jadi tidak tergoda, justru bisa jadi sebab-sebab orang lain yang tergoda dengan istri kita. Ini bahaya, lebih bahaya lagi. Maka dalam hal ini, kepada suami wajib seorang wanita itu taat. Ketaatan kepada suami, seorang wanita itu wajib taat kepada suami. Di pekan lalu saya mengisi kajian online, itu terkait dengan apa? Supaya bisa mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Salah satu yang menyebabkan rumah tangga itu bahagia apa? Ketika istri taat kepada suaminya. Maka taat kepada suami hukumnya wajib. Seorang wanita taat kepada suami hukumnya wajib. Tetapi dalam hal-hal ketaatan yang bertentangan dengan larangan Allah, maka para ulama menyebutkan apa? Kaidahnya, la ta'ata li makhlukin
li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu ketika untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Maka seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya dengan satu perintah yang bertentangan dengan larangan Allah, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengikutinya. Justru apa? Nasihati suaminya. Bilang saja, iya, kalau saya pakai parfum kamu nggak kegoda, tapi laki-laki yang kegoda dengan saya, sok wah, itu ambil resikonya. Kan bisa aja begitu didiskusikan dengan bahasa-bahasa yang sekiranya tidak menyebabkan madhar. Maka tetap harus dijaga hormat kepada suami, tapi ketika suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tolak hal tersebut dengan cara yang baik tanpa menghilangkan kehormatan atau menghilangkan hormat seorang istri kepada suaminya. Karena bisa jadi suami yang demikian, kenapa? Belum tahu hukumnya, bisa jadi. Atau dia berpikir hanya melihat orang lain juga begitu. Masa sih istri saya tidak begitu? Ini juga pandangan-pandangan yang bertentangan dengan syariat. Maka nasihati dengan cara yang baik. Sama dengan kasus yang lain, bagaimana kalau suami tidak setuju istrinya menggunakan kerudung? Kenapa? Malu dengan teman-temannya, teman kerjanya, istrinya nggak pakai kerudung. Masa kamu pakai kerudung? Maka diminta untuk lepas kerudung, maka tidak ada ketaatan dalam hal tersebut. Nasihati suami dengan cara yang baik, sebutkan kalau itu sebuah kewajiban. Kalau butuh, cari video dari ustadz yang yang disegani oleh suami atau yang dipercaya oleh suami, sebutkan dalam kerudung nih, dibaca nih. Kata ustadz juga begini, ini dalilnya begini. Karena kalau istri menyebutkan atau berdebat dengan suami, itu juga tidak bagus. Kadang menghasilkan keburukan. Maka butuh orang berikutnya yang dipercaya oleh suami dengan lewat video, misalkan kajian-kajian yang ada di-share di situ, atau artikel-artikel tertentu supaya ketika suami tidak tahu tentang hal tersebut, kalau itu sebuah kesalahan, menjadi tahu disebabkan karena istri menasihatinya dengan cara yang terbaik. Ini pertanyaan yang sebelum akhir. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara tayammum untuk menghilangkan hadas besar. Berarti pengganti mandi. Oh, yang sakit. Ketika orang sakit tidak bisa mandi, kemudian bagaimana dia bertayamumnya? Tayamum sebetulnya, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, fungsinya bisa untuk menghilangkan hadas kecil termasuk hadas besar. Orang yang berhadas besar, dia tidak mampu mandi atau tidak memungkinkan mandi, bisa diganti dengan tayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Sama seperti tayamum ketika seseorang menghilangkan hadas kecil. Itu dengan apa? Dengan menepukkan tangannya ke tempat yang ada debunya, atau di permukaan tanah, di permukaan apapun yang saidan, di tempat yang ada di atas permukaan bumi, yang kita yakin di situ ada debunya. Maka setelah itu kemudian lihat telapak tangan kita, ada nggak sisa-sisa yang menempel di telapak tangan kita yang membahayakan kalau diusapkan ke tubuh kita. Misalkan ada kerikil yang nempel, maka hilangkan kerikilnya. Kalau sudah steril, tidak ada hal yang membahayakan untuk wajah kita atau tangan kita, barulah kita usapkan. Kemana ngusapnya? Wajah. Diusapkan wajah berarti mulai dari tumbuhnya rambut yang berbatasan dengan kening kita, kemudian sampingnya adalah bagian telinga, bawahnya adalah perbatasan dagu dengan leher. Maka itu wajah. Diusapkan, kemudian setelah itu mengusap telapak tangan kiri, mengusap punggung telapak tangan kanan, kemudian punggung telapak tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Setelah itu selesai. Nah, terkait dengan berapa tepukan, maka khilaf para ulama. Sebagian para ulama kan dorbatan dengan 2 tepukan. 1 tepukan untuk mengusap wajah, 1 tepukan untuk mengusap tangan. Sebagian para ulama mengatakan, dan wallahu a'lam ini pendapat yang paling rajih, karena hadis terkait dengan tayamum itu dengan 1 kali tepukan untuk mengusap wajah dan juga untuk mengusap tangan. Maka wajahnya diusap, setelah itu kemudian telapak tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan, karena yang kanan terlebih dahulu disucikan, dan setelah itu yang kiri. Setelah itu sudah selesai, tinggal dia melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu begitu, wallahu a'lam. Ya. Baik, alhamdulillah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita sudah berada di akhir sesi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan juga lindungannya kepada kita. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan, dan kita berharap semoga setiap kita dikumpulkan kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.